Kita akan membahas tentang kerugian dari kontrak jangka panjang. Ada dua jenis kerugian yang diakui. Yang pertama, loss in current period on a profitable contract, atau kerugian di suatu periode di dalam kontrak yang menguntungkan. Nah, ini hanya ada di dalam metode presentasi penyelesaian. Nah, peningkatan biaya yang memerlukan penyesuaian laba kotor yang diakui periode sebelumnya pada periode sekarang. Kemudian yang kedua, ada loss on an unprofitable contract, atau kerugian pada kontrak yang merugikan. Untuk kerugian ini terdapat pada dua metode tersebut, baik metode presentasi penyelesaian maupun metode kontrak selesai, di mana perusahaan harus mengakui keseluruhan perkiraan periode kerugian pada periode sekarang. Jadi kalau misalnya periodenya kontrak tersebut ada 3 tahun, sedangkan kita di tahun kedua itu sudah mengetahui bahwa kontrak ini akan merugikan, maka kerugian tahun ketiga kita langsung akui di tahun kedua. Kita lihat contohnya. Ini kontrak price-nya 675.000, kemudian cost inquired current year-nya 150, 87 dan 215. Kemudian estimate cost to complete-nya 450, 215 dan 0. Kemudian billing-nya sekian dan cash receipt-nya sekian. Nah, selanjutnya kita lihat perhitungannya. Persentase komplit 25%. Masih ingat, persentase komplit itu didapat dari cost inquired to date dibandingkan dengan estimate total cost. Jadi 150.000 dibandingkan dengan 600.000, totalnya 25%. Begitupun untuk tahun 2019 dan 2020. Kemudian yang kedua, kita mengakui gross profit. Nah, dari mana gross profit? Dari revenue recognized itu sebesar 168.750, yaitu dari 25% dikali 675.000. Karena tahun sebelumnya belum ada, maka tahun ini pendapatannya sebesar 168.750. Selanjutnya cost inquired currently-nya 150.000 ada di soal. Kemudian tahun kedua 437.400 cost inquired to date-nya. Kita bandingkan dengan 652.000, jadi 67%. Kemudian revenue recognized-nya 67% dikali 675.000 kontrak price itu sama dengan 452.250. Nah, jadi untuk revenue recognized currently atau pengakuan pendapatan tahun ini yaitu 452 dikurangi 168, yaitu 283.500. Cost inquired currently-nya 287.400, yaitu sebesar 3.900. Rugi ya, karena apa? Biayanya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang didapat. Tapi jika kita akumulasi dengan tahun sebelumnya, tetap perusahaan ini mengalami keuntungan. Selanjutnya di tahun 2020 revenue recognized-nya 675, kemudian revenue recognized prior year-nya 452.250, kemudian currently-nya 222.750, sehingga cost inquired-nya ini 215.436 sesuai di soal ya. Jadi gross profit-nya sebesar 7.314. Jadi jurnalnya tahun 2018 construction in process 18.750, construction expense 150.000 dan revenue from long term contract 168.750. Begitupun untuk tahun 2020 karena dua-duanya kondisinya untung. Sedangkan untuk tahun 2019 pada saat kondisi rugi, maka yang didebit construction expense sebesar 287.400, kemudian yang dikredit construction in process 3.900 dan revenue from long term contract sebesar 283.500. Selanjutnya yang kedua, kerugian dari kontrak yang memang tidak menguntungkan.
masih dengan soal yang sama, tetapi estimate total cost-nya yang bertambah, yaitu jadi 246.000. Kita lihat perhitungannya di tahun 2018 sama, belum terlihat kontrak ini apakah merugikan karena di sini masih menguntungkan. Selanjutnya di tahun 2019 kita bisa lihat estimate total cost-nya itu mencapai 683.438. Sedangkan tadi kita ketahui bahwa nilai dari kontrak tersebut sebesar 675.000. Nah, selanjutnya revenue recognize-nya itu sebesar 432.000, sama dengan yang tadi. Nah, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di gross profit dan cost incurred currently. Tadi dikatakan bahwa jika kerugian dari kontrak yang memang tidak menguntungkan, maka kerugian yang timbul di masa yang akan datang harus kita akui di masa kini. Nah, bagaimana caranya? Kita sekarang berarti kita ke masa datang dulu, yaitu tahun 2020. Di tahun 2019 kita sudah melihat, oh iya, ini ada potensi kerugian. Nah, kita lihat di tahun 2020 apakah mengalami kerugian atau tidak. Selanjutnya 675.000, oke. Kali 100% jadi 675.000. Kemudian revenue recognize-nya 432.000, diambil dari periode sebelumnya. Nah, revenue recognize currently-nya 243.000. Nah, di sini kita lihat cost incurred currently-nya tahun 2020 berapa? Kita lihat ke soal di atas. Nah, ternyata cost incurred currently itu adalah 246.038. Nah, karena rugi tahun masa yang akan datang gitu ya, tahun depan diakui tahun ini, maka yang tadinya harusnya di sini 246 sekian, jadi selisihnya itu yang 3.000 sekian kita bebankan di tahun 2019. Sehingga cost incurred currently-nya di sini hanya tercatat 243.000, supaya nanti gross profitnya itu 0. Nah, berarti kurang lebih 3038. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke 2019. Di 2019 cost incurred currently-nya kenapa jadi 290? Padahal kalau kita lihat di soal, cost incurred-nya itu hanya 287.400. Nah, karena kerugian tahun depan diakui tahun sekarang, maka yang 287 tadi ditambahkan dengan 3.038 kerugian yang diakui tahun 2020. Jadi didapatlah cost incurred currently-nya sebesar 290.438. Sehingga kerugian secara keseluruhan itu 27.188. Jadi secara akumulatif kerugiannya itu 8.438. Kita lihat jurnalnya. Tahun 2018 jurnalnya masih sama. Tahun 2019 jurnalnya construction expense 290.438, construction in process 27188, dan revenue from long term contract 263.250. Di tahun 2020 construction in process-nya 0, construction expense 243, dan revenue from long term contract-nya 243. Selanjutnya untuk metode cost recovery. Nah, bedanya untuk metode cost recovery kita harus mengakui kerugian di tahun 2019. Jadi jurnalnya adalah loss on long term contract pada construction in process sebesar 8.438. Demikian contoh untuk kerugian atas kontrak jangka panjang. Terima kasih.